كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم أعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوة والأخوات alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini. Harapan kita adalah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita juga berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair. Ya, masih Al-Kabair dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan. Mungkin saya akan baca cepat, memberikan penerangan kalau memang ada yang perlu diberikan penerangan. Taib, ayolah ikhwah, berkenaan dengan hadis-hadis dalam kitab Al-Kabair ini, kita sudah sampai kepada hadis yang ke berapa ini? Ada tak? Ya. Kalau di buku aslinya sebenarnya ada nombor. Ini berkenaan dengan sifat-sifat orang munafik ya. Saya kira sudah ya itu. Ya, berkenaan dengan sifat-sifat orang munafik kalau tidak salah. Oke. Sekarang kita masuk kepada masalah wa an Zaid bin Arqam. Ya. Wa an Zaid bin Arqam ini muka surat 485. 485 wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhuma qala man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna. Man lam ya'khud min syaribihi falaysa minna. Dari Zaid bin Arqam yang diriwayatkan secara marfu bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukan Nabi yang bersabda ini. Beliau mengatakan Zaid bin Arqam marfu'an qala man lam ya'khud min syaribihi falaysa minna. Barang siapa yang tidak memotong kumisnya maka ia bukan dari golonganku. Ya. Dia bukan dari golonganku, dan ini menunjukkan sunnahnya untuk menipiskan kumis, ya, kalau di sini namanya misai, ya. Ini adalah perintah untuk menipiskan kumis, ya, menipiskan kumis. Jadi itu memang yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat ini dikatakan man lam ya'khud min syaribihi falaysa minna, barang siapa yang tidak memotong misainya maka ia bukan bagian daripada umatku. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang ada orang yang misainya itu sangat panjang. Sampai sengaja diputar-putar seperti itu, dan itu adalah merupakan hal yang mencederai akhlak sebenarnya sebagai seorang muslim. Karena itu menyerupai orang-orang selain daripada Islam. Karena biasanya yang begitu itu hanyalah orang-orang yang bukan Muslim, dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya dilakukan oleh orang-orang Majusi, ya, hanya dilakukan oleh orang-orang Majusi, yaitu mereka memperpanjang yang namanya kumis, kemudian mencukur yang namanya jenggot, ya. Kemudian di dalam hadis yang lanjutannya adalah wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala khaliful majus waffiru liha wahfus syarib, ya. Di sini dikatakan bahwasanya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya khaliful yahud, hendaklah kalian menyelisihi orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi ini dikenal sebagai orang-orang yang menyembah api, ya. Dikenal sebagai orang-orang yang menyembah api, dan mereka biasanya kalau seandainya mau mengadakan sembahyang ataupun mau melaksanakan ibadah mereka biasanya menyalakan apinya sebelum mereka melaksanakan sholat tersebut. Jadi al-majus itu dikenal sebagai penyembah api. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan khaliful majus, hendaklah kalian menyelisihi orang-orang Majusi.
Bagaimana keadaan orang Majusi? Keadaan orang Majusi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waffirul liha. Waffirul liha artinya biarkan jenggot, panjangkan yang namanya jenggot. Biarkan jenggot tersebut, jangan dihabiskan. Walaupun para ulama di sini akhirnya berbeda pendapat berkenaan dengan masalah jenggot ini, apakah dihabiskan atau apakah dilebatkan atau mungkin dirapikan, ya, dan tidak dihabiskan begitu. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama mengatakan jumlatu jamahiri ahli ilmi salafan wa khalafan ala anna qawlan nabiyyi waffirul liha yadullu ala wujub. Jadi para ulama yang terdahulu maupun sekarang membawa hadis ini, yaitu waffirul liha, dan menyatakan bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang diwajibkan. Ya, paling tidak ada jenggotnya, ya. Paling tidak ada jenggot yang memang kalau seandainya jenggot itu tumbuh, silahkan dibiarkan. Kemudian di dalam hadis yang lainnya itu ada riwayat yang mengatakan a'ful liha. Dalam hadis yang lainnya dikatakan arkhul liha, ya. Jadi ini semuanya dijadikan dalil oleh para ulama, ya, baik yang dulu maupun sekarang, berkenaan dengan masalah jenggot ini paling tidak dibiarkan tumbuh, ya, paling tidak dibiarkan tumbuh. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan kalau seandainya memang terlalu panjang itu boleh untuk dirapikan, ya. Dalam riwayat yang lainnya dikatakan satu genggam itu, selanjutnya itu boleh dipotong. Ya, ada yang mengatakan yang penting ada jenggot di situ. Itu yang disampaikan oleh para ulama berkenaan dengan masalah jenggot. Dan ayo ikhwah, banyak orang-orang yang inginkan jenggot tapi tidak tumbuh jenggot. Ya, banyak orang-orang yang inginkan jenggot tapi tidak tumbuh jenggot. Maka ketika Allah memberikan kepada kita nikmat berupa jenggot, ya mungkin sebagai seorang lelaki itu adalah merupakan tanda kelelakian, ya itu mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah kebanggaan tersendiri lah, ya, kebanggaan tersendiri. Karena itu menepati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi terdahulu juga banyak yang berjenggot, ya. Nabi Harun itu berjenggot, ya. Makanya ketika dia dimarahi oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu kan, Nabi Musa langsung mengambil jenggotnya dan berkata, la ta'khud bilihyati wala bira'si, jangan tarik jenggotku. Itu menunjukkan bahwa beliau berjenggot. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berjenggot. Wahfus syawarib. Syawarib di sini adalah misai. Artinya tipiskan yang namanya misai tersebut. Wallahu taala a'lam. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, wa qala al-Hasan al-Basri. Wa qala al-Hasan al-Basri qala Umar radhiyallahu anhu laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar fayanzuru kulla man lam yahudh. Faman kanat lahu jidah walam yahud fayadribu alaihimul jizyah ma hum bimuslimin. Oke. Jadi di sini Al Hasanul Basri ini menjelaskan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu itu pernah berkata, saya ingin sekali, kata Umar radhiyallahu anhu, saya ingin sekali ini beda ya? Beda atau bagaimana? Saya lihat tidak ada di sini nih. Ada? Hadisnya tidak ada kan? Berarti ada yang kurang di sini nih. Oke, saya lanjutkan aja ya. Yang ada di di dalam kitab aslinya yang berbahasa Arab. Ya, apa yang ada di kitab aslinya yang berbahasa Arab. Di sini dikatakan Al Hasanul Basri qala, oh ada, tapi dia tidak ada bahasa Arabnya. Al Hasanul Basri berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sungguh ingin rasanya aku mengutus beberapa orang ke semua pelosok negeri, kemudian memeriksa setiap orang yang belum beribadah haji. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berhaji, tetapi orang tersebut tidak melaksanakan ibadah haji, maka hendaklah mereka mengambil jizyah dari orang-orang tersebut, karena mereka bukan termasuk kaum muslimin. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur di dalam kitab Sunannya. Oke. Ini adalah berkenaan dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala berhaji. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hendaklah bagi manusia-manusia yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Ya. Dan saya kira
tidak ada satupun orang muslim di sini yang tidak mempunyai keinginan untuk berhaji. Kecuali memang Allah Subhanahu wa taala tutup dirinya, tutup hatinya untuk tidak berangkat menuju haji. Makanya ada orang-orang yang mengatakan, sebenarnya haji itu bukan berkenaan dengan ada uang atau tidak, tetapi lebih kepada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada orang yang tidak mempunyai uang, tapi Allah berikan kesempatan kepada dia untuk berhaji. Entah bagaimana caranya begitu. Ya, tetapi yang jelasnya ya ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita keringanan, diberikan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan haji, paling tidak ada di dalam diri kita keinginan, niat untuk melaksanakan yang namanya haji. Ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Makanya saya himbau kepada orang-orang ataupun kita semua yang ada di sini yang belum pernah haji, silahkan daftar haji. Kalau seandainya kita mempunyai anak-anak di sini, tunggu haji berapa tahun? Sampai berapa? 10 tahun? Lebih 20 tahun? 20 tahun. Taruhlah kita misalnya ambil 20 tahun. Makanya saya harapkan kalau boleh anak-anak yang umur 10 tahun, 15 tahun daftarkan aja haji. Kalau memang itu sudah diperbolehkan. Karena kalau seandainya kita hitung 20 tahun, dia sudah berumur 35 tahun. Atau bahkan kalau seandainya dia 20 tahun misalnya menunggu dan waktu kita daftarkan dia umur 20 tahun, paling tidak umur 40 tahun dia bisa berangkat haji. Jangan umur-umur 50 tahun atau 60 tahun baru mendaftar haji. Kalau seandainya 50 tahun, 60 tahun mendaftar haji, berangkatnya umur berapa kira-kira? Ya, makanya ini adalah hal yang perlu untuk kita seriusi juga. Karena itu adalah bagian daripada rukun Islam. Ya, bukankah di dalam Islam yang namanya rukun Islam itu ada 5, salah satunya adalah haji. Salah satunya haji. Dan itu bagi orang yang mampu. Mampu di sini ada 2 ya ikhwah. Pertama, mampu dari sisi harta. Yang kedua, mampu dari sisi kesehatan. Ya, mampu dari sisi harta, mampu dari sisi kesehatan. Kemampuan. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya kemampuan di sini lebih kepada fisik saja. Selama dia bisa berangkat fisiknya, di sana dia bekerja silahkan. Tetapi kan di sana ada aturan tidak boleh bekerja kalau seandainya berhaji. Kalau dulu-dulu mungkin ya orang-orang terdahulu kalau berangkat haji itu kan bukan 20 hari, bukan 30 hari ya. Orang-orang terdahulu itu bisa sampai 1 tahun di sana kalau berhaji. Ya umur-umur tahun-tahun 70-an orang kalau ke sana itu memang seolah-olah sudah membuat wasiat kalau dia tidak kembali. Kebanyakannya kan seperti itu. Ya, meninggal di sana atau tinggal di sana. Tetapi sekarang itu mungkin diperpendek yang namanya masa untuk pergi berhaji. Maka pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Haji adalah merupakan rukun Islam. Dan barang siapa yang memang tidak mempunyai keinginan berhaji, dipertanyakan keislamannya sebenarnya. Tidak mempunyai keinginan untuk berhaji. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis selanjutnya adalah hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, man farraqa baina walidatin wa waladiha, farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, ya, niscaya Allah akan memisahkan antara dirinya dengan orang-orang yang dicintainya di hari kiamat kelak. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Sebenarnya hadis ini lebih banyak membicarakan berkenaan dengan hamba sahaya. Ya. Hadis ini lebih banyak membicarakan berkenaan dengan hamba sahaya. Karena dulu hamba sahaya itu bisa saja hamil. Ya, baik dari tuannya ataupun dari yang lainnya. Setelah hamil tersebut anaknya lahir, maka mungkin saja anaknya itu diambil oleh tuannya ataupun dijual, dan dalam keadaan dia masih kecil dipisahkan daripada ibunya, yang menjadikan ibunya sedih. Maka inilah sebenarnya asbab wurud hadis ini yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, lebih kepada hamba sahaya. Itu yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin saja anak tersebut baru lahir dan dikarenakan dia hamba sahaya, dianggap dia tidak berhak dengan anak tersebut, diambil atau bahkan dijual. Sedangkan anak tersebut masih memerlukan kasih sayang daripada ibunya. Maka pada saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan hadis ini. Tetapi bagaimana aplikasinya di zaman sekarang? Aplikasinya di zaman sekarang ya sama. Kalau seandainya misalnya ada orang
yang baru melahirkan kemudian diambil anaknya, dipisahkan anaknya, ya, diculik misalnya anaknya, naudzubillahi min dzalik, dipisahkan daripada ibunya, maka berlakulah hadis ini. Orang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya yang masih kecil misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan dia dengan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat. Ya. Dan kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai. Hadis selanjutnya ya wal khawat. Hadis yang wayurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man farra min mirathi warithihi qata Allahu mirathahu minal jannah. Okay. Fi sanadihi maqalun. Di sini dikatakan barang siapa yang mengabaikan harta warisan milik ahli warisnya, maka Allah akan memotong harta warisannya yang ada di surga. Pada sanadnya dipermasalahkan. Taib. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Di dalam kitabnya yaitu kitab Al-Wasaya, ya, Babul Hif fil Wasiyah. Ya. Dari jalur periwayatan Abdurrahim bin Zaid Al-Ammi dari ayahnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an dimarfu'kan. Dan dikatakan di sini di dalam sanadnya ada pembicaraan, ya, fi maqal itu dikatakan bahwasanya di dalam riwayatnya itu ada hal yang menjadikannya dia lemah, ya. Kelemahannya adalah seorang perawi yang bernama Abdurrahim bin Zaid Al-Ammi. Abdurrahim bin Zaid Al-Ammi ini, periwayat hadis ini, perawi hadis ini, itu terkenal sebagai seseorang yang matruk. Matruk itu adalah orang yang ditinggalkan. Biasanya seseorang mendapatkan label matruk itu dikarenakan dia sendiri adalah orang yang muttaham bil kadzib. Muttaham bil kadzib itu artinya apa? Tertuduh sebagai pembohong. Maka hadisnya memang tidak bisa diterima. Ya, hadisnya memang tidak bisa diterima. Dia riwayatkan dari ayahnya. Jadi Abdurrahim meriwayatkan hadis ini dari ayahnya. Ayahnya bernama Zaid Al-Ammi. Oleh para ulama hadis menyatakan bahwa sesungguhnya ayahnya pun masuk dalam kategori dhaif. Jadi sudah dua ini. Abdurrahim bin Zaid Al-Ammi itu adalah matruk. Yang kedua ayahnya, diambil hadis ini dari ayahnya. Ayahnya juga dhaif. Yang ketiga dikatakan bahwa hadis ini mursal. Mursal itu terpotong antara tabi'in dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang terpotong di situ dan tidak ketahuan siapa yang ditiadakan, apakah sahabat atau bukan. Sehingga hadis ini tiga cacatnya. Ya, tiga cacatnya. Yang pertama, karena Abdurrahim bin Zaid Al-Ammi itu adalah seseorang yang dikatakan matrukul hadis. Kemudian yang kedua, ayahnya Zaid Al-Ammi itu dikatakan dhaif. Dan yang ketiga, dia masuk dalam kategori hadis mursal. Ya, hadis mursal. Al-Busiri dalam kitabnya Al-Misbah Az-Zujajah, Misbahuz Zujajah, mengatakan apa? Hadzal hadis atau hadza isnadun dhaif. Isnad ini adalah isnad yang lemah. Karena kenapa? Lidu fi Zaid Al-Ammi. Ya, karena lemahnya perawi yang bernama Zaid Al-Ammi wa ibnuhu Abdurrahim, dan juga anaknya yang bernama Abdurrahim. Dan ini akhirnya didhaifkan oleh Al-Imam As-Suyuti, ya, dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir, dan juga didhaifkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Dhaif At-Targhib wa Tarhib. Ya, didhaifkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Dhaif At-Targhib wa Tarhib. Taib, saya tidak akan memperpanjang karena memang hadis ini adalah hadis yang dhaif. Saya langsung masuk kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua itu, innar rajul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la ya'malu bi ta'atillahi 60 sana, thumma yahduruhu al-maut fayudarru fil wasiyati fatajibu lahu an-nar. Oke. Dikatakan di sini bahwasanya sesungguhnya ada seseorang yang taat kepada Allah selama 60 tahun lamanya. Kemudian ajal datang menjemputnya. Kemudian ia melakukan wasiat yang mendatangkan mudarat bagi ahli warisnya, maka ia akan masuk neraka. Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat, ya, fala tudarra ghairu mudarri wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Jadi
Abu Hurairah kemudian membacakan ayat dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah yang maha mengetahui, maha penyantun. Taib. Ini adalah orang-orang yang membuat wasiat agar ahli warisnya tidak mendapatkan apa-apa. Ya, agar ahli warisnya tidak mendapatkan apa-apa. Karena terkadang ada seseorang yang mungkin dia mempunyai harta benda dan dia mempunyai anak-anak, yang mana anak-anak tersebut adalah ahli warisnya. Tetapi dikarenakan di akhir hidupnya dia marah sama seluruh anak-anaknya, sebelum dia meninggal dia berkata, biar kalian tidak dapat warisan, saya bagi semua warisan ini kepada orang lain. Misalnya kan, maka dia bagikan harta warisan itu kepada orang lain dalam bentuk hibah, dalam bentuk pemberian hadiah. Karena dia masih hidup, boleh atau tidak? Boleh, karena dia masih hidup. Ya, tetapi tujuannya adalah agar anak-anaknya tidak mendapatkan warisan. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Jadi bahkan di dalam Islam pun kalau seandainya dia mau berwasiat, wasiatnya itu tidak boleh lebih daripada sepertiga, dan dikatakan di situ wathulutsu katsir. Ya, sepertiga itu banyak. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang hanya mempunyai seorang anak wanita. Ingin dia kasihkan semua hartanya itu untuk orang lain, ditinggalkan sedikit untuk anak gadisnya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Kemudian dia meminta, bagaimana kalau setengahnya ya Rasulullah? Setengahnya aja lah yang saya infakkan. Ya, kata Nabi jangan. Kemudian setelah itu nego lagi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dapatlah angka sepertiga itu. Dan Nabi mengatakan, "Ats-tsulats wath-tsulutsu katsir." Sepertiga, tapi sepertiga itu juga sudah banyak. Ya, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan masalah warisan. Dan ayolah wal akhwat, warisan ini ataupun harta waris ya, sebenarnya juga tidaklah banyak. Karena yang namanya harta warisan ini kan dibagi kalau seandainya ada sisa. Ya, utang piutang sudah dibayar, kemudian apa lagi? Pengurusan mayat sudah dibayar, wasiat sudah disampaikan, sisanya itulah baru dibagikan sebagai warisan. Ya, barulah dibagikan sebagai warisan. Ya, dan kadang-kadang malah orang yang tidak mempunyai warisan, dialah yang paling keras suaranya untuk meminta warisan. Nah, ini masalah juga. Karena terkadang ada orang yang tidak sebenarnya mendapatkan warisan, dia yang paling keras suaranya untuk mendapatkan warisan. Makanya saya katakan, kalau seandainya ada seseorang di antara kita yang mempunyai anak lelaki, ini yang namanya adik-beradik ini, sudahlah tidak dapat dia itu. Kalau seandainya sudah ada anak laki-laki, karena dia menjadi hijab, menjadi penghalang yang lainnya untuk mendapatkan. Palingan yang dapat itu adalah yang bagian di atas, ayah dan ibu. Di bawah itu adalah anak-anak laki-laki, itu ya sudah, dia menjadi hijab bagi orang-orang yang ada di sampingnya. Pakcik, makcik itu tidak dapat semuanya itu. Ya, tapi makanya jangan sampai malah orang yang tidak dapat warisan ini malah yang dia yang paling keras berbicara masalah warisan. Wallahu taala a'lam. Kemudian ayyuhal wal akhwat, hadis selanjutnya adalah innallaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Ya. Sesungguhnya ini dari Amr bin Kharijah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di atas ontanya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap orang haknya masing-masing dan tidak ada wasiat bagi ahli waris, ya. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya berkenaan dengan warisan ini, wasiat ini tidak boleh ada wasiat harta untuk ahli waris. Ahli waris itu siapa? Orang yang mendapatkan warisan. Karena otomatis kalau seandainya ada wasiat untuk ahli waris, maka ahli waris tersebut akan mendapatkan dua kali. Pertama, dia akan mendapatkan bagian dari harta warisan itu. Kemudian yang kedua, dia akan mendapatkan apa? Wasiat. Dan ini akhirnya mengakibatkan ketidakadilan. Ya, kalau seandainya misalnya saya punya anak, seorang laki-laki misalnya, taruhlah namanya Taqiyuddin misalnya kan. Taqiyuddin ini kemudian sebelum saya meninggal misalnya saya memberikan wasiat dari harta saya sekian juta misalnya rupiah, tolong berikan Taqiyuddin setengahnya. Itu kan wasiat. Makanya kalau seandainya itu dilaksanakan, setengah lari ke dia, kemudian setelah itu dia masih mendapatkan bagian. Makanya di dalam hadis dikatakan fala wasiyata liwarisin.
tidak ada wasiat untuk ahli waris, ya. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Yang dimaksud dengan tidak ada wasiat di sini, wasiat berkenaan dengan masalah harta. Bagaimana dengan wasiat yang lainnya? Silahkan. Silahkan. Wasiat selain masalah harta, ya. Wasiat selain masalah harta, silahkan. Misalnya saja wasiat masalah apa? Takwa. Nah, kalau seandainya saya wafat nanti, bertakwalah kepada Allah. Ini seperti apa yang disampaikan oleh idh hadara Ya'qub al-maut. Ya'qub ketika akan wafat, dia panggil anak-anaknya. Kemudian setelah itu wasiatnya adalah ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian akan sembah setelah saya wafat nanti? Apa yang kalian akan sembah setelah saya wafat nanti? Itu adalah wasiat Ya'qub kepada anak-anaknya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ilaha wahida. Kami akan menyembah Tuhanmu, ya. Wa ilaha abaik, dan Tuhan daripada ayahmu sebelumnya. Ini adalah wasiat, silahkan. Kalau wasiat-wasiat seperti itu silahkan. Saya wasiatkan kamu untuk bertakwa, saya wasiatkan kamu untuk menghafalkan Al-Quran, saya wasiatkan kamu, silahkan. Tetapi jangan berkenaan dengan masalah harta. Inilah maksud daripada kata-kata fala wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris dalam masalah harta. Tapi dalam masalah yang lainnya silahkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis yang lainnya, dan ini masuk dalam kategori, artinya kalau seandainya ada orang yang berwasiat kepada ahli waris berkenaan dengan masalah harta. Jadi apa yang saya baca di sini, ini oleh ulama dipertentangkan. Apakah ia masuk dalam kategori dosa besar atau tidak? Oke. Jadi misalnya saja berkenaan dengan masalah wasiat tadi. Memberikan wasiat kepada ahli waris dalam masalah harta bisa masuk dalam kategori dosa besar. Kita kan tidak mau mati dalam keadaan menanggung dosa besar. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya di sini dikatakan innallaha yubghidul fahishal badhi. Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang berakhlak buruk dan bertutur kata kasar. Ini menunjukkan bahwasanya berakhlak buruk dan bertutur kata kasar itu bagian daripada dosa besar menurut sebagian ulama. Ya. Dan apa sih susahnya untuk berakhlak yang baik itu? Insya Allah. Tetapi memang akhlak baik itu muncul dan datang daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan itulah yang akhirnya akan mentazkiyah. Tazkiyah itu artinya apa? Membersihkan. Ya, tazkiyah itu membersihkan hati kita. Hati yang bersih, hati yang suci, inilah yang akan melahirkan perangai yang baik. Hati yang suci, hati yang bersih, inilah yang akan melahirkan perangai yang baik. Dan perangai yang baik ini, ayolah akhwat, datangnya secara spontan. Tahu spontan, ya? Tanpa berpikir. Itu adalah akhlak. Makanya ketika Imam Al-Ghazali ditanya berkenaan dengan masalah akhlak, apa itu akhlak? Dia mengatakan setiap perlakuan manusia yang datang dari dia spontan tanpa dia berpikir. Spontan. Dia lihat ada orang yang perlu bantuan, dia langsung bantu. Tidak lagi berpikir, kenapa saya perlu bantu? Tidak. Nah, itu adalah menjadi karakter bagi dia. Ya, akhlak, ya, akhlak. Dan perlu saya sampaikan juga bahwasanya berakhlak ini adalah sesuatu yang banyak sekali memasukkan seseorang ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam syurganya Allah adalah takwa, dan yang kedua adalah akhlak yang mulia. Dan betapa banyak orang-orang yang akhirnya tertarik kepada Islam dikarenakan melihat akhlak. Melihat kepada akhlak. Makanya mau saya sampaikan kepada kita orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, mengaku sebagai orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan malah menjadi orang yang paling keras. Ya, jangan malah menjadi orang yang sangat kasar, jangan. Ya. Akhlak yang namanya ahlus sunnah itu, kalau memang dia pengikut ahlus sunnah, bukan hanya berkenaan dengan masalah ibadah, bukan hanya berkenaan dengan masalah akidah, tetapi juga berkenaan dengan masalah akhlak. Ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berakhlak. Jangan malah kita yang sangat kasar kepada seseorang. Jangan. Ya.
Sebagai seorang yang mengaku diri sebagai ahli sunnah, kita harus tunjukkan bahwa akhlak kita adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Senantiasa berhusnudzan kepada manusia. Jangan suudzan. Senantiasa berhusnudzan kepada manusia, ya ikhwah. Nah, ini yang saya sampaikan. Ya mudah-mudahan bisa kita menjadi pembelajaran kepada kita. Kemudian yang kedua, yang dilarang di sini adalah al-badhi, tutur kata yang buruk. Tutur kata yang buruk, sedikit-sedikit menyakiti, sedikit-sedikit menyakiti. Makanya kalau seandainya kita mau berkata, disaring. Ya, jangan sampai orang sampai mengatakan ini mulut tak ada insurance. Anda seperti itu kadang-kadang. Saring. Ya, ketika kita akan mengatakan satu perkataan, pertanyakan dulu, ini perkataan kira-kira menyakiti dia tidak ya? Ada manfaatnya tidak saya sampaikan? Saring. Memberikan jawaban juga, berikan jawaban yang terbaik. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa saja. Ya, bahkan kepada orang yang mungkin dianggap sebagai orang-orang yang rendah, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian sama dia. Sama dia. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai mulut kita ini malah menjadikan kita masuk ke dalam neraka. Dan jangan sampai mulut kita ini malah menjadikan kita disiksa di dalam alam kubur sebelum disiksa di akhirat kelak. Maka perlu untuk senantiasa memperbaiki tutur kata, bagaimana cara menjawab. Jangan merasa lebih daripada orang lain, sombong daripada orang lain, bicaranya hanya seolah-olah tidak ada orang yang lebih baik daripada dia. Jangan. Mari kita mencoba untuk memperbaiki akhlak kita. Ya, mari kita mencoba untuk memperbaiki akhlak kita. Al-Hasan al-Basri ketika dia ingin menjual rumah, ketika tetangganya ingin menjual rumahnya, Al-Hasan al-Basri ketika jirannya ingin menjual rumahnya, maka jirannya ini menawarkan rumahnya 2 kali lebih mahal daripada rumah yang lain. Padahal jirannya ini bukan muslim. Dia berjiran dengan Al-Hasan al-Basri, seorang ulama. Ketika akhirnya orang-orang mempertanyakan, orang-orang menjual rumahnya dengan harga segini, kenapa anta menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, 2 kali lipat daripada yang lainnya? Apa dia jawab? Pertama, setengahnya adalah harga rumah saya, setengahnya lagi karena saya berjiran dengan Hasan al-Basri. Jadi, berjiran dengan seorang muslim itu ada nilai tambahnya. Ada nilai tambah. Jangan sampai orang berjiran kepada kita malah dia menyesal. Kenapa saya berjiran dengan dia? Ya, jangan sampai. Ya karena terkadang mulutnya itu tidak lebih dengan nama-nama hewan. Ya, sedikit-sedikit keluar nama hewan, sedikit-sedikit keluar nama hewan. Ini masalah. Ya, ini masalah. Maka mohon diperbaiki cara berbicara kita, jangan sampai menyakiti. Dalam Al-Quran juga dikatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatbauha adza. Ini kata-kata juga ini. Perkataan yang baik jauh lebih dicintai oleh Allah daripada sedekah tetapi diikuti dengan kata-kata kasar. Diikuti dengan kata-kata kasar. Ya. Jangan sampai datang lagi ini pasti minta sedekah ini, minta infak. Subhanallah, ini kita sudah suudzon kepada orang. Suudzon kepada orang. Hindarkan itu. Hindarkan itu. Ada seorang ulama, ayo ikhwah. Dia itu orang kaya. Ketika dia masih kaya, kemudian tiba-tiba dia miskin. Ketika dia masih kaya, banyak orang yang datang kepadanya. Setelah dia miskin, tidak ada lagi orang yang datang kepadanya. Lihat bagaimana husnuzonnya orang ini. Istrinya berkata, suamiku dulu ketika kita kaya banyak orang yang datang kepada kita. Sekarang setelah kita miskin, orang-orang semuanya tidak ada yang datang. Apa kata suaminya? Istriku, mereka datang ketika kita kaya karena dia tahu ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada mereka. Sekarang mereka tidak datang kepada kita karena mereka juga tahu bahwa kita sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kita berikan kepada mereka. Jadi kan husnuzonnya itu Masya Allah. Husnuzonnya itu sangat bagus. Dan itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Apalagi sebagai seorang
yang menyatakan bahwa kita ini ahlus sunnah. Tapi jangan sampai ahlus sunnahnya hanya gara-gara tidak kunut langsung dikatakan ahlus sunnah. Hanya gara-gara tidak zikir bersama setelah sholat, oh saya ahlus sunnah. Tetapi mulutnya bukan ahlus sunnah. Bid'ahnya banyak. Ya, jangan hanya gara-gara tidak kunut subuh, kita mengaku sebagai ahlus sunnah, mulut kita banyak bid'ahnya. Ya. Jangan sampai hanya dikarenakan kita tidak zikir bersama, kita sudah menganggap diri kita paling sunnah di antara yang lainnya, padahal mulut Masya Allah, menyakitinya bukan main. Perlu untuk kita perbaiki. Cara kita berkomunikasi, cara kita memandang orang, cara kita melihat orang lain, perlu diperbaiki. Ya, karena jangan sampai ada orang yang tercederai dari perkataan kita. Taib. Selanjutnya ya wal khawat adalah hadis wa qala inna min syarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Ya. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya. Kata-kata paling buruk ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Rajulun yufdi ila imratihi wa tufdi ilaih thumma yanshuru sirraha. Seorang suami yang mencampuri istrinya dan istri mencampuri suaminya, ya, melayani suaminya, kemudian sang suami menyebarluaskan rahasia istrinya. Maksudnya yang dimaksud dengan rahasia di sini apa yang terjadi di bawah selimut. Kadang ada orang yang menjadikan itu sebagai candaan. Oh, tadi malam saya dengan ini, candaan. Tetapi jangan sampai laknat Allah turun kepada orang seperti itu. Ya, menceritakan rahasia apa yang terjadi di bawah selimut itu diharamkan. Apalagi pembicaraan tersebut, pembicaraan antara berkenaan dengan hubungan suami istri. Sudahlah. Makanya bahasa Arabnya itu kasur. Kasur bahasa Arabnya apa? Katil ya. Bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Sarir. Kenapa dinamakan sarir? Ini dia berasal dari kata-kata sirrun, rahasia. Bahasa Arabnya katil itu sarir. Kenapa dinamakan sarir? Karena berasal dari kata-kata apa? Sir. Sir itu artinya apa? Rahasia. Artinya apa yang terjadi di bawah selimut jangan keluar dari selimut. Jangan bangga menceritakan. Tidak boleh sama sekali. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menceritakan sesuatu apa yang terjadi di bawah selimut kepada orang lain. Kecuali kalau seandainya hal tersebut berkenaan dengan masalah kesehatan. Yang memerlukan misalnya dokter. Dan dokter pun ketika disampaikan seperti itu otomatis dia akan paling tidak dia akan merahasiakannya serahasia-rahasia mungkin. Tetapi selama itu tidak ada keperluan sama sekali, jangan. Biarlah itu menjadi rahasia yang berada di bawah selimut, tidak perlu sampai keluar. Wallahu taala a'lam. Ini berkenaan dengan hadis yang itu. Hadis yang ke-451. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Hadis selanjutnya adalah hadis ini masih berkenaan dengan hubungan suami istri. Dari Abi Hurairah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Mohon maaf ini agak ini sedikit ya. Bismillah. Karena dia akan berbicara berkenaan dengan kehidupan suami istri. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun. Mal'unun artinya apa? Dilaknat, terlaknat. Dilaknat ataupun terlaknat. Terkutuk. Siapa dia? Man atam ra'atahu fi duburiha. Orang-orang, mohon maaf, yang mencampuri istrinya melalui, mohon maaf ya, duburnya. Melalui duburnya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fi duburiha.
Kemudian di dalam hadis yang lainnya dikatakan, ya, la yanzurullahu ila rajulin jama imra'atan fi duburiha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memandang, melihat kepada, yang dimaksud dengan melihat di sini, la yanzuru ilaihi nazrata rahmatin. Allah tidak melihatnya dengan pandangan kasih sayang. Ya, Allah tidak melihatnya dengan pandangan kasih sayang. Ila rajulin, kepada seseorang lelaki, jama imra'atan fi duburiha, yang menggauli istrinya dari duburnya, ya. Yang menggauli istrinya dari duburnya. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir di sini berkenaan dengan masalah itu juga, man ataha aidan fi farjiha aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu wa qad faqad kafar aw qala bari'a mimma unzila ala Muhammad. Barang siapa yang menyetubuhi wanita haid lewat kemaluannya atau menggauli seseorang wanita dari duburnya atau mendatangi dukun lalu mempercayainya, maka sesungguhnya ia telah kufur. Atau beliau mengatakan maka sesungguhnya ia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Di sini banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang haramnya untuk mendatangi istri dari arah belakang ataupun dari duburnya. Walaupun ada sebagian, ya, yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran dikatakan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya, sesungguhnya wanita-wanita kalian, ya, wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian, maka bercocok tanamlah kalian, ya, dari arah mana saja yang kalian lakukan. Tetapi ini semuanya ada bentuk pengharaman, khususnya di dalam masalah ini. Oke, di dalam masalah mendatangi istri dari duburnya. Nah, kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, kenapa hal tersebut dilarang? Ya, pertama sekali, bahwasanya yang dinamakan dengan, mohon maaf, dinamakan dengan berhubungan suami istri ini, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, ya, telah menetapkan tempatnya. Dan sesungguhnya melakukan hubungan suami istri dari arah yang tidak disyariatkan ini akan menimbulkan kerusakan. Dari sisi medis, dari sisi kejiwaan, dari sisi akhlak, ini jelas sangat bertentangan, ya. Kemudian yang kedua, sesungguhnya, mohon maaf, bagian belakang tidaklah diciptakan oleh Allah untuk hal tersebut, ya. Tidaklah diciptakan untuk hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemaluan lelaki dan wanita, itulah tempat untuk melakukannya, bukan di tempat selain itu, ya. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, ini juga akan memberikan mudarat kepada lelaki, ya. Maka itulah para dokter, ya, setelah mengadakan penelitian mengatakan bahwa hal tersebut akan melahirkan ataupun akan menyebabkan yang namanya penyakit kelamin bagi laki-laki, ya. Ini adalah hal yang memang nyata, ya, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu berbahaya bagi wanita juga, ya, itu berbahaya bagi wanita juga. Selanjutnya dikatakan juga bahwasanya melakukan hal seperti itu akan menjadikan wajah kita tidak bersinar, akan menjadikan dada kita sesak, ya, akan menghilangkan cahaya wajah, dan akhirnya wajah ini sangat kusam, ya. Kemudian baik yang melakukan maupun yang dilakukan seperti itu akan rusak, baik secara akhlak maupun secara fisik. Wallahu ta'ala a'lam. Dan lebih penting lagi kita katakan bahwasanya hal tersebut akan mengakibatkan kehinaan, ya, akan mengakibatkan kehinaan. Kita tidak memperpanjang berkenaan dengan masalah itu,
Ya, kita tidak memperpanjang masalah itu, yang jelasnya hal tersebut termasuk dosa yang sangat besar. Wallahu taala alam. Kemudian hadis selanjutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna rajulan ittala 'alaika bighairi iznin fahadzaftahu bihasatin fafaqa'ta 'ainahu ma kana 'alaika junah." Artinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini muttafaqun alaih, hadis yang sahih, dikatakan jika ada seseorang lihat-lihat di dalam rumah, tidak ada izin. Biasa kan ada orang ngintip-ngintip ya. Mengintip di dalam rumah, tidak diberi izin, dia intip. Kemudian kamu lempar dia, kena matanya, jadi matanya buta gara-gara lemparan itu tidak ada apa-apanya. Artinya tidak ada hukumannya dalam Islam. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang terlarang. Tidak boleh seseorang melihat-lihat ke dalam rumah orang lain tanpa ada izin. Apalagi mengintip. Ya, apalagi mengintip. Maka di dalam Islam dikatakan kalau seandainya ada orang yang mengintip kemudian setelah itu kita lempar dia, kena matanya, buta dia gara-gara lemparan kita, di dalam Islam tidak ada hukumnya. Itu diperbolehkan di dalam Islam. Karena orang itu sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lainnya dalam Sahih Muslim itu dikatakan apa? Faman ittala'a fi baiti qaumin bighairi idznihim, barang siapa yang mengintip di rumah seseorang tanpa izinnya, faqad halalahum ayyafqau ainahu, boleh untuk dibutakan matanya. Ya, boleh untuk dibutakan matanya. Sebenarnya ini lebih kepada apa? Akhlak. Ya, akhlak. Jangan kiasu, mau tahu semua urusan orang. Ya, kalau orang kan biasanya ada istilah, betul istilah kias itu ya. Kepo. Jangan kepo, ingin tahu semua urusan orang. Sampai dalam rumah orang pun dia mau tahu. Jangan. Tak perlu. Ya. Datang ke rumah orang yang dilihat, biliknya macam mana warna, tak perlu. Ya, maka kalau seandainya ada orang yang seperti itu, kalau di dalam hukum Islam, itu memang ya diperbolehkan karena sebenarnya dia memasuki wilayah orang lain tanpa izin orang tersebut. Dan ini masuk dalam kategori orang-orang yang berdosa dan dianggap sebagai dosa besar kalau dalam hadis ini. Kemudian ayyuhal wal akhwat, hadis selanjutnya adalah hadis dari Ziyad bin Husain dari Abil Aliyah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Baik. Banyak sekali hadis. Ya, jadi hadis ini artinya jauhilah sikap melampaui batas di dalam beragama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa dikarenakan sikap melampaui batas di dalam beragama. Banyak sekali hadis yang melarang kita untuk melampau di dalam beragama. Bahkan ada sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Sakhawi, ya, dengan tajuk Al-Jawabul ladzi indabata allan takun huluwun fatushtarat. Jadi itu ada kitab yang dibuat berkenaan dengan masalah gulu ini, dan dijelaskan di dalam buku tersebut berkenaan dengan fenomena-fenomena gulu berlebih-lebihan di dalam beragama, ya. Bahkan di dalam sebuah tesis, ada tesis itu yang judulnya itu Al-Ghulu fid Din fi Hayatil Muslimin Al-Mu'asirah. Berlebih-lebihan di dalam cara beragama dalam kehidupan orang-orang muslim modern. Ini ditulis oleh Abdurrahman Al-Luwahik, ya. Ini berkenaan dengan masalah berlebih-lebihan. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlebih-lebihan di dalam kita beragama. Sehingga itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh 3 orang sahabatnya dan mempertanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ini ayo ikhwah ketika mendengarkan masalah tersebut langsung berkata, "Sudahlah kalau begitu
saya akan senantiasa berpuasa dan tidak mau berbuka. Satunya lagi mengatakan, kalau begitu saya tidak mau tidur, senantiasa mau sholat. Yang satunya lagi mengatakan apa? Kalau begitu saya tidak mau menikah. Nabi SAW dengarkan itu. Dan ini adalah merupakan bagian daripada gulu. Nabi keluar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalian yang berkata begini tadi. Kata mereka, ya. Kemudian Nabi mengatakan, wa ayyukum mithli, siapa di antara kalian yang sama dengan saya? Ya. Bahwasanya Nabi SAW menjelaskan, saya itu makan, berpuasa dan juga berbuka. Saya itu tidur dan juga sholat. Dan saya juga menikah. Faman ragiba an nikahu sunnati. Nikah itu bagian daripada sunnahku. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak suka dengan sunnahku bukan bagian dariku. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui ayolah ikhwah. Syirik yang terjadi pertama kali di muka bumi karena gulu. Bagaimana gulunya mereka? Ketika ada orang-orang soleh mereka yang dulu bersama dengan mereka meninggal. Maka di antara mereka ada yang berkata, ayo kita buatkan mereka prasasti, patung. Agar kalau seandainya kita lihat mereka, kita mempunyai semangat untuk beribadah. Awalnya, yaitu tujuannya. Agar patung-patung itu ketika dilihat mempunyai semangat untuk beribadah. Seperti ibadahnya orang-orang yang di patung tersebut. Tetapi lama-kelamaan bukan lagi itu dijadikan sebagai sarana. Tetapi itulah yang disembah. Maka ini adalah awal terjadinya kesyirikan. Ini awal terjadinya kesyirikan. Maka al-gulu ini kadang-kadang melahirkan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayyuhal ikhwah wal akhwat, sampai terhadap Nabi pun kita tidak boleh gulu. Nabi SAW melarang kita gulu. Dan bahkan Nabi SAW melarang kita untuk menjadikan kuburan Rasulullah SAW sebagai tempat untuk merayakan hari raya. Dilarang. Nabi SAW melarang itu. Karena itu akan melahirkan gulu, berlebih-lebihan di dalam beragama. Dan bahkan ada fenomena memang banyak sekarang orang-orang yang seolah-olah mentuhankan Rasulullah SAW. Saya katakan mentuhankan di sini karena terkadang mereka sudah menisbahkan rububiyah kepada Nabi SAW. Menisbahkan rububiyah kepada Rasulullah SAW. Sehingga seolah-olah tidak jadi. Seolah-olah itu Nabi tahu semuanya. Padahal Nabi itu mengetahui hal-hal yang gaib, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada beliau. Jangan melebihkan Nabi SAW melebihi dari apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, makanya saya sampaikan, Nabi SAW juga pernah salah, pernah keliru, pernah lupa. Tetapi lupanya Nabi SAW ini hanya untuk menunjukkan bahwa Nabi itu juga adalah manusia biasa. Ya. Dalam beragama juga demikian. Ada yang berlebih-lebihan di dalam beragama. Dan itu juga tidak diperbolehkan. Ya. Islam itu bukan agama rahbaniyah. Rahbaniyah itu semata-mata hanya beribadah saja tanpa memperhatikan bagaimana kehidupan dunianya. Islam juga tidak menghendaki kita senantiasa 24 hours ada di dalam masjid hanya untuk zikir saja. Tidak. Islam menyuruh kita فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا fil ard. Kalau seandainya salat sudah dilaksanakan, fantashiru, bersebaranlah kalian di muka bumi. Itu Islam. Makanya di dalam Al-Quran juga dikatakan, ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhiratmu, tapi jangan lupakan bahwa kamu juga mempunyai bagian di dunia. Jangan juga berlebih-lebihan. Ustaz, malam ini saya tidak mau tidur, Ustaz. Saya mau sholat. Per rakaat 1 juz. Wah. 1 juz berarti kalau 11 rakaat berapa juz itu? Wah, 11 rakaat ya. 11 rakaat. Dan Nabi SAW adalah orang yang memang kalau kita mengatakan Nabi Ustaz sampai bengkak kakinya. Ya, sampai bengkak kakinya. Tetapi Nabi tidak menghendaki kita bengkak kaki hanya dikarenakan terlalu lama berdiri.
Nabi pernah mengatakan, kalian harus berdiri seperti saya berdiri, bengkak kaki saya, kalian juga harus bengkak. Tidak kan? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur salah seorang sahabat. Karena kenapa? Dia jadi imam. Lama sekali dia jadi imam. Sedangkan ada orang di belakang itu yang pengembala. Kata pengembala ini saya lambat ini. Akhirnya dia mufarakah. Dia mufarakah, diketahui, dipanggil oleh Nabi. Kamu kenapa mufarakah? Dia ceritakan, ya Rasulullah, saya ini pengembala. Sedangkan imam ini tadi, imamnya panjang sekali bacaannya. Saya berpikir kalau seandainya saya ikut sampai akhir, bisa-bisa binatang saya tidak masuk kandang ya Rasulullah. Sehingga saya mufarakah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat yang imam tersebut. Ya. Dan Nabi mengatakan, afattanun anta, adakah engkau akan membuat fitnah? Makanya kalau jadi imam, ya, oleh sahabat-sahabat Nabi dan Nabi sendiri, kalau jadi imam, itu dia memperhatikan keadaan orang-orang yang di belakang. Oh iya, di belakang ini ada orang yang tua. Ada orang yang mungkin tidak bisa lama berdiri. Itu diperhatikan. Sehingga kalau seandainya Nabi atau sahabat-sahabatnya jadi imam, biasanya pendek-pendek. Tetapi kalau sholat sendiri, silahkan panjang. Yang diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca suratul Baqarah itu ya, untuk 1 rakaat. Itu ketika Nabi sholat sendiri, bukan sholat jemaah Nabi. Hanya saja ketika ada sahabat melihat Nabi sedang sholat, sahabat tersebut ikut, yaitu Abdullah bin Abbas. Disitulah dia ceritakan akhirnya, ya Allah, Rasulullah ini kalau sholat, 1 rakaatnya itu sampai 3 juz, bukan 3 juz saja, 3 surah. Kan selesai Al-Baqarah, ditambah dengan Ali Imran. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sendiri. Tetapi kalau seandainya tidak sholat sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih memudahkan. Dan ini memang ada al-ghulu, termasuk al-ghulu. Ya, ini banyak juga fenomena al-ghulu ini berlebih-lebihan di dalam beragama. Dan saya kira Islam itu adalah agama yang memudahkan, tidak malah menjadikannya susah. Terkadang ada orang yang membuatnya susah. Misalnya saja, potong kuku harus ada harinya tertentu. Pernah lihat nggak? Kalau potong kuku hanya boleh hari Senin, hari Jumat, hari apa begitu. Tidak boleh hari Rabu. Kalau hari Rabu nanti jadi miskin. Islam itu memudahkan. Takkanlah memotong kuku seperti itu dalam Islam. Ya kan? Makanya ini juga bagian daripada gulu. Ini juga bagian daripada gulu. Ya. Makanya ayolah kawan-kawan, jangan terlalu berlebih-lebihan juga. Al-gulu, ya, al-gulu. Makanya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu biasanya saya bagi menjadi 3. Ada orang yang berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan ini sampai-sampai dia tidak mau keluar dari masjid misalnya. Sudahlah, saya di masjid saja. Ya, ini juga tidak. Kemudian ada orang yang terlalu meremehkan. Jadi ada orang yang gulu berlebih-lebihan. Ada juga orang yang terlalu meremehkan. Siapa orang yang meremehkan? Datang waktu asar, Allahu Akbar, masih lama. Nah, jam 5, masih baru jam 5. Jam 6, masih ada 1 jam. Jadi jam 6.45 baru sholat. Selesai sholat, azan maghrib. Karena sekarang maghrib jam berapa? 6.51 ya. Nah, ini terlalu meremehkan seperti itu. Nah, ini juga tidak boleh. Yang terbaik di antara itu adalah apa? Pertengahan. Jangan gulu, jangan ifrat. Ifrat wa tafrid. Itu yang dilarang oleh agama. Ya. Ifrat wa tafrid. Itu dilarang oleh agama. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.